Pernahkah kau merasakan? Pernahkah kau memikirkan? Pernahkah hatimu itu terbuka? Pernahkah hatimu itu merasakan ketika mulutmu itu menyebutkan dua kalimat syahadat, yang hatimu itu sebenarnya menolak? Apanya yang ditolak? Karena mulutmu itu berkata, mulutmu itu berbunyi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Batinmu itu menolak karena kepalsuan mulutmu itu, karena kepalsuan kedustaan mulutmu itu menyebutkan dua kalimat syahadat yang kau nisbatkan, yang kau maknai, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Karena tidak ada bunyi Rabb di situ, tapi kau maknakan dengan tiada Tuhan. Bagaimana kau memaknakan, bagaimana kau mengartikan bunyi daripada zahirmu itu, dari perkataan zahirmu itu, la ilaha illallah, lalu kau katakan, kau maknakan, kau artikan dengan tiada Tuhan. Mulutmu berkata, membunyikan la ilaha, tidak ada bunyi Rabb di situ. Lalu mengapa kau maknakan la ilaha itu tiada Tuhan? La ilaha illallah, la ilaha illa Allah. Kau katakan tiada Tuhan selain Allah. Kau mentiadakan Tuhan. Kenapa Al-Quran sudah melarang kau? Kau buat juga? Hah? Sudah dilarang, sudah diberhentikan. Jangan kau makan darah walaupun sebesar zakat. Jangan kau makan yang haram walaupun sebesar zakat. Perhatikan apa yang kau makan. Lihat apa yang kau makan. Kaji apa yang kau makan. Ingat apa yang kau makan. Tak kau buat juga. Islam tak kau tu. Ayat menyuruh kau perhatikan makanan kau, kaji makanan kau, ingat makanan kau apabila kau mengaku manusia. Kalau kau tak memperhatikan makanan kau, setan kau. Kajian ini, kajian bab kesucian ini bukan kaum awam, bukan untuk kalangan awam, bukan. Nanti kau salah paham, nanti kau komen yang tak elok, sebab ini bukan untuk paham bukan untuk paham awam. Ini bukan kajian awam.
batil innal batil kana zahuqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu Allah, la ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahi subhanallah, bismillahi alhamdulillah, bismillahi la ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wal malaikata yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rabbul Izzati wa Muhammadur Rabbul Alamin wa Nabi rahmatan lil alamin wa adami amirul mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammad Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammadur Karimullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammadur Habibullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammadun Saifullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammadun Zahirullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammadun Batinullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammad Syirullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammad Syariatullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammad Tariqatullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammad Hakikatullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammad Ma'rifatullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammad Kalamullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammad Syahadatullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammad Gaibullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammad Asma'ullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammad Af'alullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammad Sifatullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammad Zatullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammad Zatul Haq. Al-Haq wajahakal batil innal batil kana jahuq. Ya Zatul Bakhti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya sahabat Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Assalamu alayka ya sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Assalamu alayka ya sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Assalamu alayka ya sayyidina Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajha radhiyallahu anhu. Assalamu alayka ya malaikatullah. Assalamu alayka ya sayyidina Jibril malaikatullah. Assalamu alayka ya sayyidina Mikail. Assalamu alayka ya sayyidina Israfil malaikatullah. Assalamu alayka ya sayyidina Israil malaikatullah. Assalamu alayka ya awliya Allah wa khususan ala ustaz. Assalamu alayka ya ahlullah. Assalamu alayka ya Ahmad minallah aminallah ya amirul mu'minin. Assalamu alayka ya awliya Allah wa khususan ala Syekh Abdul Qadir Jailani kutubul awliya Allah minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu tawajjuh haitsu syi'ta fa innaka mansur ya hafid ya wakil ya zatul bukti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-sanad al-ustad ashhadu an la ilaha illallah al-ghalib ali ibni abi talib karamallahu wajhaha nadi ali fatimah binti asyad kullu hammin wa ghamin sayan jalil min nurbuat wa yazidukum quwat illa quwatikum wa la tatawallaw muzrimin wa qul ja'al haqq wa jahaqal batil innal batil kana jahuqa la ilaha illallah muhammadur rasulullah. A'udzu billah bismillah inna lillah wa inna lillah illa Allah la ilaha illallah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Assalamu alayka ya isim jariyah manjariyah ya nazariyah ya nahwiyah ya habibiyah la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, yang sentiasa diberi Allah rahmat dan hidayah kepada semua ahli majlis, ahli grup kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Begitu juga kepada seluruh ahli grup kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah yang berkedudukan ataupun yang jauh, yang tidak dapat dijangkau oleh waktu dan tempat dikarenakan berkedudukan yang di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, di Filipina, di Singapura, di Brunei Darussalam, di Australia, yang berkedudukan di Saudi Arabia dan di Kanada. Di sini aku menyapa engkau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, insyaallah, aminallah. Sehingga tercurahlah rahmat dan hidayah sentiasa dalam limpahan karunia Allah kepada engkau semua yang jauh di sana. Dengan media ini aku menyapa engkau, kita sesama umat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sentiasa doa mendoakan, salam bersalaman, silaturahmi, walau hanya dalam media ini. Tak lain tak bukan semua jenis daripada komunikasi, semua jenis media itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau lihat media apa, jangan kau melihat apapun perantara ataupun sababiah media ini. Timbul kesyirikanmu mengucapkan salam itu di YouTube, di media sosial, itu semua atas izin Allah. Tiadalah satu ilmu, tiadalah satu yang boleh menyampaikan salam dengan atas izin Allah. Kau yang jauh di sana bersilaturahmi sebagai umat daripada umat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada seluruh ahli grup kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah, tak bosan-bosannya aku menyapa engkau.
Sentiasalah engkau yang mengaku murid kepadaku, yang mengenali diriku, ataupun yang belum bertatap muka, ataupun belum kita saling kenal, namun niat daripada baik engkau semua aku terima dengan niat yang baik pula. Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil innal batil kana zahuqa. Barang sesiapa yang berniat menginginkan suatu kebaikan, maka kebaikan itu pula yang akan datang kepadanya. Sebaliknya, sesiapa yang berniat menginginkan keburukan atau mencari keburukan dari seseorang, maka keburukan itu sendiri yang berbalik yang akan datang kepada dirinya sendiri. Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil innal batil kana zahuqa. Sesiapa yang menginginkan kebaikan, maka kebaikan itu akan datang kepada dirinya sendiri. Apabila datang yang hak, maka yang batil itu akan hancur. Dan kepada sesiapa yang bukan ataupun yang bukan dalam ahli, atau yang belum, atau yang tidak dikenali, atau yang belum meminta izin daripada grup kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah, aku tidak pernah mengizinkan kau untuk masuk dalam channel ini. Aku tidak pernah mengizinkan engkau ad-dunya wal akhirat. Aku tidak reda, tidak ikhlas kau masuk dalam kajian ini. Aku tidak mengizinkan kau dari ujung rambut sampai ujung kaki kau melihat, menyaksikan, menonton kajian ini, karena akan menimbulkan salah paham dan paham yang salah. Aku tidak pernah mengundang, memanggil, mengajak, mewajibkan kepada engkau atau penonton-penonton gelap yang melihat tanpa izin dan masuk di channel ini. Aku tidak menginginkan salah paham dan paham yang salah. Aku tidak mengkeji engkau, tidak mengganggu engkau. Aku tidak meminta sarahan, tidak meminta masukan, tidak minta pendapat, tidak minta komen kau di channel ini. Artinya, tuan-tuan yang tidak mengenali, tuan-tuan yang tidak paham, atau yang belum paham, atau yang belum bersesuaian di kajian ini, mohon tinggalkan channel ini. Ya. Jadi kepada penonton-penonton gelap itu, ya, yang tidak suka kepada saya, ya, yang tidak suka dengan kebaikan, tinggalkan channel ini. Lambat atau cepat, insya Allah hidayah Allah akan datang kepadamu. Ya. Sebagai umat Islam, menyebarkan kebaikan, bersalam-salaman, saling mendoakan kebaikan ke sesama. Itu saja mukadimah malam hari ini, ya. Kita sentiasa dalam kesucian diri kita. Jaga dan kawal hati kita, perasaan kita, pikiran kita, rasa kita dari hal-hal negatif, ya, dari hal-hal kekejian. Engkau semua ahli daripada grup kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah. Sentiasalah hatimu suci, hatimu bersih, hatimu suci, pikiranmu bersih, pikiranmu suci. Sentiasalah pandanganmu bersih, pandanganmu suci. Sentiasalah pendengaranmu bersih, pendengaranmu suci. Akal, hayalan kamu sentiasa bersih, sentiasa suci. Perbuatanmu sentiasalah bersih dan suci, terutama hati kamu. Apabila di dalam mahligai anak cucu Adam terdapat segumpal daging atau yang dipanggil hati yang sifatnya kadim, ya,
apabila hati di dalam diri anak Adam itu baik, bersih, suci, maka akan melahirkan perkataan yang bersih dan suci, maka akan melahirkan pandangan yang bersih, yang suci, maka akan melahirkan pendengaran yang bersih dan suci, menghasilkan pemikiran yang bersih dan suci, langkah yang bersih dan suci. Apabila keseluruhannya kulu jasad kamu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, zahir dan batinmu itu bersih dan suci, maka insya Allah, amin Allah, rahmat serta hidayah Allah itu akan datang kepadamu. Sebaliknya, apabila hatimu tertanam jiwa yang kotor di dalam sanubarimu, di dalam lubuk hatimu yang paling dalam, yang berlapiskan 7, ya. Hati kamu itu 7 lapis dalamnya. Kau tanamkan kekejian, kekotoran di dalam hatimu, maka kau sudah mengotori jiwa batinmu, kau sudah mengotori diri batinmu itu. Sesiapa yang menghendaki kebaikan, maka mulakanlah kebaikan pada diri zahir dan pada diri batinmu itu. Sesiapa yang menghendaki ketenangan diri zahir yang suci, mulakanlah daripada niat yang bersih dan suci. Yang menggerakkan diri zahir itu adalah diri batin. Melihatnya mata zahir itu oleh kerana diperlihatkan diri batinmu itu. Pendengaran zahirmu itu didengarkan oleh diri batinmu itu. Gerakan diri zahirmu itu digerakkan oleh diri batinmu itu. Seluruh diri zahirmu itu sumbernya, awalnya, bermulanya, apa-apa yang ada pada diri zahir kamu itu berawal dari diri batin kamu itu. Lalu apabila diri zahirmu itu bersyahadat, apabila diri zahirmu, jasmanimu itu, ya, tubuh kasarmu itu mengucapkan syahadat, menyebutkan syahadat atau mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang diri batinmu itu kotor, busuk, pemikiranmu itu kotor, busuk, maka sia-sialah, maka palsulah mulutmu yang mengucapkan, suaramu yang mengeluarkan, lantunan suaramu itu yang mengucapkan, menyebutkan 2 kalimat syahadat itu. Sia-sialah ucapan yang bersih itu, sia-sialah kalimat suci itu, kalimat tauhid itu yang mensucikan, yang mentauhidkan diri Tuhanmu itu, yang kau keluarkan dari mulutmu yang kotor, mulutmu yang busuk itu, ya, sia-sialah, tidak bermakna apa-apa. Dari mana suara yang mengucapkan kalimat tauhid itu? Dari mana datangnya gerak? Dari mana datangnya bunyi yang kau lepaskan, yang kau keluarkan dari halkun, dari bunyi dari mulutmu itu, kalau bukan dari gerak hati kamu, ya?
Mengapa kau mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah, namun sebenarnya hatimu itu kotor? Bagaimana kau mengucapkan dua kalimat syahadat, atau yang kau maksud dengan bersyahadat itu, yang diri zahirmu itu tidak pernah suci, tidak pernah suci? Apa artinya? Apa yang kau dapatkan? Yang kau tidak mengerti, yang kau sebutkan itu adalah kalimat suci. Mengertikah, pahamkah dirimu? Yang kau lantunkan itu, yang kau sebutkan itu, yang kau ucapkan itu adalah kalimat suci. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Pahamkah, mengertikah kau yang kau ucapkan itu adalah kalimat suci? Bagaimana hatimu, pikiranmu, perasaanmu mengucapkan kalimat suci itu, kalimat syahadat itu, kalimat dua kalimat syahadat itu, kau ucapkan dua kalimat syahadat itu, yang dirimu itu tidak pernah suci? Sadarkah dirimu ketika kau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, sadarkah dirimu itu kotor? Sadarkah dirimu itu bergelimang dengan dosa? Sadarkah kau pikiranmu itu sentiasa kotor maksiat, busuk pikiranmu itu, niatmu itu kotor, hatimu itu busuk? Sadarkah kau? Mampukah kau mengucapkan kalimat tauhid itu? Mampukah kau mengucapkan kalimat syahadat itu, yang kau tak pernah sadar bahwasanya dirimu itu kotor, niatmu itu busuk, memandang orang itu busuk, memandang orang itu salah, memandang orang dengan pandangan yang kotor, yang di hatimu itu sentiasa kebusukan, keburukan? Mampukah kau mengucapkan dua kalimat syahadat, yang pengakuan dirimu, perasaanmu itu kau sudah bersyahadat dan kau sudah mengaku Islam? Hanya dengan membunyikan, mengucapkan kalimat syahadat itu, mengucapkan, menyebutkan dua kalimat syahadat itu, dan kau sudah mengaku Islam. Tapi kau tidak pernah sadar, kau tidak pernah tahu, tidak pernah kau rasakan, tidak pernah kau kaji bahwasanya perbuatan kotormu itu, perbuatan busukmu itu, hatimu itu kotor, jiwamu kotor, pikiranmu itu kotor. Tapi tidak pernah kau rasakan, tidak pernah kau ketahui. Semudah itu kau mengucapkan kalimat suci itu, kau terlalu mudah kau mengucapkan kalimat syahadat itu, lalu kau mengaku kau sudah Islam. Apa yang kau ucapkan, apa yang kau sebutkan itu kau sendiri tidak paham. Seseorang yang paham, seseorang yang kenal dengan kalimat tauhid, kalimat dua kalimat syahadat atau dua kalimat syahadat, tidak akan mampu mengucapkannya. Dia tidak akan mampu menyebutkannya karena kekotoran dirinya, karena banyaknya kesalahan dirinya. Tidak akan mampu. Karena kalimah tauhid itu dapat menggetarkan jiwa, menggegarkan batinmu, meremangkan seluruh bulu-bulu roma yang ada di tubuhmu apabila menyatu pada dirimu. Kalimah syahadat itu kalimah pengakuan yang diakui, kalimah penyaksian, 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 kalimah pengakuan yang diakui,
yang disaksikan. Ketahuilah dua kalimat syahadat itu, dua yang bersaksikan satu. Dua kalimat syahadat itu jawabul jawab, penyaksian yang disaksikan, menyaksikan dan disaksikan, saksi yang disaksikan. Apakah kau mengerti? Apakah engkau paham? Apakah kau mengetahui yang selama ini yang kau sebut-sebutkan itu, yang kau bunyi-bunyikan itu adalah kalimah tauhid, kalimah syahadat, kalimah penyaksian, kalimah yang disaksikan. Banyak yang pandai, banyak yang mampu, banyak yang tahu, hanya menyebutkan kalimah tauhid, mengaku sudah Islam. Banyak umat Islam yang mengaku Islam hanya dengan menyebutkan kalimah, dua kalimah syahadat. Banyak yang mengaku Islam dengan hanya mengucapkan dua kalimah syahadat, dia mengislamkan dirinya sendiri. Mengislamkan dirinya sendiri, menyaksikan dirinya sendiri, tanpa ada yang menyaksikan dirinya menyaksikan. Kepalsuan yang ada pada dirimu apabila kau menyaksikan tetapi tidak pernah disaksikan. Perkataanmu itu perkataan bohong, perkataanmu itu perkataan dusta, ucapanmu itu ucapan bohong, ucapanmu itu ucapan pendusta, karena kau mengatakan menyaksikan, kau menyebutkan satu ucapan, kau membunyikan satu bunyi, sesungguhnya kau menyaksikan yang sebenarnya kau tidak pernah disaksikan. Sebutanmu itu, ucapanmu itu dusta belaka. Kau hanya pura-pura mengatakan menyaksikan. Kau beranggapan bahwasanya kau menyaksikan. Kau mengatakan bahwasanya kau naik saksi. Kau mengatakan bahwasanya kau bersaksi. Dusta belaka adanya. Sebutanmu itu sebutan pendusta, karena kau tidak pernah mengakui kedustaan dirimu itu. Kau tak pernah jujur yang sebenarnya kau itu tidak tahu, tidak paham, tidak mengerti apa sebenarnya syahadat itu. Tapi kau pura-pura di dalam hidupmu. Kau pura-pura tahu, kau pura-pura pandai, kau pura-pura paham, kau pura-pura kenal. Hidupmu di dalam kepura-puraan. Kau pura-pura pandai, sebenarnya kau bodoh. Kau pura-pura kaya, sebenarnya kau miskin. Kau pura-pura tenang, sebenarnya kau susah. Kau dalam gundah gulana. Tidak pernah kau merasakan ketenangan jiwamu. Tidak pernah kau merasa kebahagiaan di dalam dirimu. Karena di dalam hidupmu, di dalam umurmu, di dalam umur yang diberikan Allah kepadamu, kau dalam kepura-puraan belaka. Dari kecil hingga dewasa, dewasa sampai kepada ketua, kau tidak pernah mengenal apa itu syahadat.
Kau tidak pernah tahu, kau tidak pernah kenal apa itu syahadat. Yang kau tahu itu menyebutkan kalimah syahadat. Yang selama ini yang kau sebutkan itu, yang kau bunyikan itu ayat daripada syahadat. Bunyi daripada syahadat itu yang kau bunyikan. Maka kepalsuan belaka. Apa yang kau sebutkan itu bermakna menyaksikan. Apa yang kau sebut itu kau maknakan dengan penyaksian, tetapi sebenarnya kau tidak pernah menyaksikan apa-apa, dan tidak ada yang pernah menyaksikan dirimu itu bersaksi. Tidak pernah ada. Hanya kepalsuan, hanya kedustaan, hanya menipu dirimu sendiri. Tidak pernah kau bersaksi. Tidak pernah. Tetapi kau tidak pernah mengakui dirimu, kau tidak pernah mengakui kebodohanmu, kau tidak pernah mengakui kesilafanmu, ketidakjujuranmu itu, yang selama ini kau menipu dirimu, kau membohongi dirimu, kau mendustai dirimu sendiri, yang kau mengatakan kau sudah bersaksi. Kau pembohong, kau pendusta atas dirimu sendiri. Yang diri batinmu itu sentiasa meliputi diri zahirmu. Tahukah kau bahwasanya diri batinmu itu sentiasa dekat dengan diri zahirmu itu? Diri batinmu itu sebagai saksi pada diri batinmu itu. Diri batinmu itu sebagai saksi pada diri zahirmu itu, yang mengetahui apa yang kau buat tidak pernah berlepas daripada diri zahirmu itu. Diri batinmu itu sebagai saksi kepada diri zahirmu. Yang diri zahirmu itu menyebutkan, mengucapkan persaksian, tetapi disaksikan oleh diri batinmu itu. Diri batinmu itu mengatakan diri zahirmu itu pendusta kau, tapi kau tidak pernah merasakannya. Di dalam hatimu itu sudah menolak adanya persaksian diri zahirmu itu, tapi kau tidak pernah merasakannya. Diri batinmu itu menolak apa yang diucapkan oleh diri zahirmu itu sebenarnya, tapi kau tak pernah merasakannya, dan kau tak pernah mengakui bahwasanya batinmu itu menolak dengan apa yang disebutkan oleh diri zahirmu itu. Pernahkah kau merasakan? Pernahkah kau memikirkan? Pernahkah hatimu itu terbuka? Pernahkah hatimu itu merasakan ketika mulutmu itu menyebutkan dua kalimat syahadat, yang hatimu itu sebenarnya menolak? Apanya yang ditolak? Karena mulutmu itu berkata, mulutmu itu berbunyi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Batinmu itu menolak karena kepalsuan mulutmu itu, karena kepalsuan kedustaan mulutmu itu menyebutkan dua kalimat syahadat yang kau nisbatkan, yang kau maknai, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Karena tidak ada bunyi Rabb di situ, tapi kau maknakan dengan tiada Tuhan. Bagaimana kau memaknakan, bagaimana kau mengartikan bunyi daripada zahirmu itu, dari perkataan zahirmu itu, la ilaha illallah, lalu kau katakan, kau maknakan, kau artikan dengan tiada Tuhan.
mulutmu berkata membunyikan la ilaha, tidak ada bunyi Rabb di situ. Lalu mengapa kau maknakan la ilaha itu tiada Tuhan? La ilaha illallah, la ilaha illa Allah. Kau katakan tiada Tuhan selain Allah. Kau mentiadakan Tuhan. Apabila kau maknakan kalimat tauhid itu tiada Tuhan, makanya kau sudah mentiadakan Tuhan. Paham ini? Kalau kau katakan tiada Tuhan, apa maknanya itu? Tidak ada tuh, ya. Lalu kecuali ya. Tiada Tuhan, apa itu maksudnya? Hah? Kenapa mentiadakan Tuhan? Kenapa kamu sentiasa mentiadakan Tuhan? La ilaha. Apakah ilaha itu maksudnya Tuhan? La ilaha illa Allah. Kenapa ilaha itu dimaknakan Tuhan? Kamu kan mengatakan la ilaha illallah. Kamu mengatakan tiada Tuhan. Nah, itulah perbedaan mengaji dengan mengkaji. Inilah perbedaan, ya, kaum awam dengan kaum hawas. Bagaimana yang kita sentiasa menyebutkan kalimah tauhid, yang kita sentiasa menyebutkan kalimah syahadat, tidak tepat maknanya, tidak masuk apa yang kita sebutkan itu, tidak duduk maknanya. Kenapa kita tidak pernah mau mengkajinya? Kenapa kalimah tauhid, kalimah syahadat ini tidak pernah mengena di hati kita, tidak boleh menggegarkan, merasakan satu ketenangan yang amat tenang ketika menyebutkan kalimah syahadat ini? Kenapa? Kenapa tidak ada apa-apanya? Enggak ada getarannya. Karena di hati kamu, di pikiran kamu, melahirkan makna yang tidak sesuai dengan apa yang kau sebutkan itu. Kalimat yang kau bunyikan itu, kalimat yang kau sebutkan itu, kalimat tauhid yang kau sebutkan itu tidak masuk maknanya, tidak sesuai. Di hati kamu bermakna tiada Tuhan selain Allah, tetapi mulutmu itu membunyikannya
hal kun kamu itu, lahir daripada perkataanmu itu, keluar suara dari mulutmu itu, la ilaha illallah. Tidak ada bunyi Rabb di situ. Tidak ada. Mengapa di pikiranmu itu bermakna Rabb? Tuhan itu bahasa kamu. Tuhan itu bahasa manusia. Kau memanggil Rabb itu dengan bahasa kamu. Makna daripada Rabb itu bermakna Tuhan. Pada Al-Quran bunyi Rabb itu dengan bahasa kamu, translate daripada bahasa Al-Quran itu yang berbunyi Rabb itu dengan bahasa manusia bermakna Tuhan. Jadi apabila la itu bermakna tiada, ilaha kau maknakan dengan Tuhan, ini bagaimana? Sesuai enggak? Tapi masih kau pakai terus. Tapi masih kau ucapkan, masih kau pakai. Tapi bagaimana sekarang ini apabila kita tidak sebutkan itu? Bagaimana di zaman sekarang ini? Beranikah kau menukarnya yang sudah ditetapkan, yang bukan ahlinya dalam kalimat tauhid, lalu kau ikut-ikutan? Tahu membeo? Tahu enggak? Mendengarkan seseorang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka kau membeo. Tahu membeo? Ikut-ikutan. Kau sendiri tidak paham apa yang kau sebutkan itu. Sama sekali tidak paham. Sama sekali tidak paham. Sementara kalimat tauhid ini, kalimat hak ini, pengakuan siapa? Pengakuan diri. Jadi kalau pengakuan diri ini, persaksian diri ini, kalau salah, bagaimana? Ya. Kau mengaku Islam, yang kau sebutkan itu salah. Bagaimana kira-kira Islam kita ini? Hah? Islam-Islaman. Fatal enggak? Yang kita sebutkan, apa yang kita bunyikan itu, makna daripada yang kita sebutkan itu tidak kena, tidak masuk. Apa jadinya? Tentang keislaman diri kita itu. Kalau mengaku Islam mesti bersyahadat. Lalu kalimah syahadat yang kita ucapkan itu salah maknanya. Kau simpan makna daripada yang kau ucapkan itu, tersimpan di pikiran, tersimpan di hati, di memori otak, pada dirimu, pada diri batinmu itu salah.
Apa jadinya yang kamu sebutkan itu? Apa jadinya? Hah? Sia-sia? Sia-sia? Contoh. Tahu contoh? Coba bersaksi bahwasanya dirimu itu manusia. Bagaimana kau bersaksi? Bagaimana kau mengaku sesungguhnya kau itu manusia? Bagaimana caranya? Tentu ada contoh kan? Hah? Sebelum kau mengaku Islam, sebelum kau mengaku kau ini Islam, sebenar-benar Islam, semurni-murninya Islam, coba contoh dulu, ambil contoh dulu. Bagaimana kau mengakui bahwasanya kau ini manusia? Tentu apa yang kau bunyikan, apa yang kau sebutkan itu, ya, kau katakan diri kau itu manusia, dibuktikan dengan perbuatan. Menyebutkan, menyaksikan, bersaksi atas diri kamu sendiri, kau bersaksi atas dirimu sendiri, mengatakan bahwasanya dirimu itu manusia, insan. Kalau kelakuan af'al daripada seorang insan itu af'al binatang, af'al hewan, af'al setan, af'al iblis, yang kau mengatakan kau manusia, yang kau mengatakan bahwasanya pengakuan dirimu kau ini adalah insan, tapi di dalam perbuatanmu, kelakuanmu, af'al diri kamu itu af'alnya binatang, af'al setan, af'al iblis, sesuai enggak? Pengakuan diri identik dengan kelakuan af'al diri. Sesiapa yang mengaku dirinya manusia dapat dibuktikan daripada af'al si yang mengaku itu sendiri. Apabila diri manusia mengakui bahwasanya dirinya manusia, dinilai dari perbuatan diri yang mengaku diri manusia itu. Kau bukan manusia apabila perbuatan af'al, karakter, nilai-nilai pada dirimu itu tidak menunjukkan kamu itu manusia. Kau bukan manusia, walaupun mulutmu mengatakan, walaupun mulut kamu itu menyatakan bahwasanya diri kamu yang kamu sebutkan itu kamu manusia. Kau manusia palsu. Kau bukan manusia. Kau bukan seorang insan. Apabila mulutmu berkata, mulutmu bersaksi bahwasanya kau itu manusia. Begitu banyak manusia mengaku seorang manusia, perbuatannya perbuatan hewan, kelakuannya kelakuan binatang, wataknya watak iblis, hatinya hati setan, yang ditutup-tutupinya, yang disimpannya, yang dirahasiakannya dengan casing dirinya, ditutupinya perbuatannya yang salah itu
perbuatan setan itu ditutupinya dengan pakaian seorang mukmin. Kebodohan-kebodohan, kepalsuan yang ada pada dirinya itu ditutupinya dengan pakaian-pakaian orang mukmin. Pura-pura mukmin, pura-pura Islam kau, yang sesungguhnya kau setan adanya. Karena kau sudah berdusta, karena kau pendusta, syahadatmu palsu, yang kau ucapkan itu palsu, kau tutupi kepalsuanmu itu dengan pakaianmu yang bernuansa Islam. Kau kelabui Tuhanmu, kau tutupi kepalsuanmu, kau tutupi syahadat palsumu itu dengan bajumu yang bernuansa Islam itu. Sesungguhnya kau menipu dirimu sendiri. Karena kau tidak mau diketahui syahadatmu palsu, maka kau tutupi persaksian kepalsuanmu itu dengan pakaian-pakaian Islami, dengan wajah-wajah Islami, dengan lakonan-lakonan sandiwara Islam pada dirimu itu. Sesungguhnya penyaksian, pengakuan dirimu itu sia-sia belaka. Contoh, seseorang menyebutkan persaksian dirinya agar dirinya dilihat benar persaksiannya, dia tutupi dengan apa itu? Nuansa Islam. Ini Islam palsu. Jangan kau kira, jangan kau pikirkan kau sudah berpakaian Islam, bernuansa Islam, kau sudah Islam. Belum. Kau belum Islam. Kau Islam palsu. Karena syahadatmu palsu. Walaupun kau berpakaian Islam, masuk tempat ibadah orang Islam, bercampur berbaur dengan orang yang beragama Islam, kau pura-pura Islam. Kau Islam palsu. Kau tutupi dengan pakaian Islam. Sesungguhnya dirimu itu tahu bahwasanya kau belum menyaksikan, kau belum bersaksi, kau bukan bersaksi karena tidak disaksikan. Banyakan yang ini kan? Banyakan yang terjadi kan? Karena apa karenanya itu? Karena pura-pura malu mengaku tidak tahu. Apalagi yang bergelar ustadz, ulama, kiai, pura-pura alim, pura-pura mukmin, pura-pura Islam, pura-pura jadi guru, pura-pura jadi ustaz, pura-pura jadi ulama, pura-pura jadi kiai. Itu casing semuanya, penipu apabila syahadatmu palsu. Itulah kepura-puraan. Tahu yang dikatakan ulama palsu?
Tahu? Ulama penipu, pendusta, pura-pura ulama Islam, sok Islam, sok jadi ulama, syahadat saja salah, syahadat saja palsu, mengaku bersaksi. Apanya yang kau saksikan? Menyaksikan apa kau? Inilah pura-pura sebagai saksi. Kenapa? Takut mengatakan ulama palsu? Hah? Takut mengatakan guru palsu? Takut mengatakan ustadz palsu? Takut banyak yang tersinggung? Takut banyak yang marah? Itulah seseorang yang menyembunyikan yang batil itu karena dirinya batil. Saya mengatakan ulama kalau ada yang merasa dirinya ulama di sini mendengarkan ini, kau marah, kaulah ulama yang palsu itu. Karena kau tutupi kepalsuanmu itu dengan pakaian Islam. Kau Islam palsu karena kau tidak bersahadat sebagaimana semurni-murninya syahadat itu. Kau hanya membunyikan kalimat syahadat. Kau melantunkan bunyi syahadat. Kau mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi kau tak pernah bersahadat. Yang diminta Tuhanmu adalah bersyahadat. Yang diminta Tuhanmu adalah syahadatmu, bukan bunyi syahadatmu, bukan mengucapkan kalimat syahadat. Bukan. Kenapa? Apakah yang membunyikan kalimat syahadat itu sudah Islam? Diterima Islamnya? Sudah mengaku Islam? Lah bagaimana orang yang bisu? Bagaimana orang yang bisu? Tidak sah Islamnya. Lalu orang yang membunyikan, lalu orang yang boleh menyebutkan, lalu orang yang ada suaranya saja yang Islam, yang sah Islamnya. Lalu Allah tidak menerima Islam orang yang bisu, orang yang tidak ada suaranya. Begitu. Tidak adilkah Tuhan? Tidak adilkah Allah? Allah tidak menerima persaksian orang yang tidak bersuara. Allah tidak menerima seseorang yang tidak bisa membunyikan kalimat syahadat. Begitu Allah. Allah Maha Adil. Allah Maha Bijaksana. Itulah, gugurlah pendapat, gugurlah paham apabila syahadat itu hanya boleh disebutkan. Syahadat itu bukan hanya disebutkan, bukan hanya dibunyikan. Lalu bagaimana orang yang tidak bisa bersyahadat? Bagaimana orang yang tidak bisa membunyikan syahadat? Disinilah letak hukum yang adil. Lalu kau katakan apabila orang tidak membunyikan syahadat tidak Islam. Lalu kau katakan orang yang tidak bisa bersuara, tidak bisa membunyikan, tidak bisa melantunkan kalimat 2 kalimat syahadat, lalu kafir. Jelas di sini
hukum daripada membunyikan, menyebutkan, mengucapkan dua kalimat syahadat itu belum tentu sah, karena ada si bisu tadi. Contoh, solat harus membaca Al-Fatihah kah? Harus membunyikan Al-Fatihah kah? Bagaimana dengan orang bisu? Tidak sah solatnya? Hah? Tidak boleh orang bisu solat? Tidak sah orang bisu solat? Lalu mengapa kau tidak mau bersama-sama orang yang bisu? Lalu mengapa kau salahkan orang yang salah bacaannya? Lalu kenapa kau salahkan orang yang membaca di dalam hatinya? Apakah Allah tidak tahu bunyi yang di dalam hati? Apa Allah yang maha mendengar tidak boleh mendengar bunyi yang ada di dalam hati? Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana. Yang menyalah-nyalahkan itulah orang yang salah. Orang yang suka sesat menyesatkan itulah orang yang sesat. Orang yang sentiasa keji mengkeji, itulah orang yang keji. Sekarang yang batil itu disembunyikan, ditutup-tutupi, dipoles-poles, disamar-samarkan. Yang salah itu disimpan, dipoles. Tahu dipoles? Seakan-akan benar. Tapi yang benar, yang hak itu disalah-salahkan, dipoles-poles sehingga salah. Yang hak itu tidak pernah mau. Yang hak itu tidak pernah mau ditegakkan, tidak berani menegakkan yang hak, karena dirinya sendiri batil. Itulah kau tidak berani menegakkan yang hak itu. Apabila kau membenci yang hak itu, apabila kau membenci suatu yang kau dengarkan itu benar, tapi kau benci, kau salahkan, itulah kebatilan dirimu yang nyata. Apabila kau mendengar seseorang menyatakan kebenaran, menyatakan yang hak, kau tolak di dalam hatimu, jelas setan iblis yang bersemayam di dalam dirimu itu, kekafiran yang ada di dalam dirimu itu, yang tidak kau sadari, yang tidak kau ketahui, karena kekotoran jiwamu, kekotoran batinmu yang sentiasa kau kotori. Batinmu yang tadinya suci, bersih dan suci, sentiasa kau kotori dengan pola makanmu yang sangat kotor, sangat keji, sangat maksiat. Kau bentuk hatimu dari barang yang kotor. Kau bentuk, kau bina, kau bangun hatimu dari barang najis, dari barang yang kotor, dari barang yang haram. Itu makanya hatimu busuk, pikiranmu busuk, akalmu busuk, perilakumu busuk, perbuatanmu busuk, perkataanmu busuk. Karena kau suka makan yang berbau busuk, bangkai, darah,
Itu makanya hatimu itu keras, jiwamu tertutup, akalmu itu lemah, daya pikirmu itu lemah, akibat dari mulutmu yang tak pernah kau jaga. Mulutmu sentiasa kau masukkan barang yang haram, barang yang kotor, barang yang najis. Ketahuilah, darah itu najis, darah itu kotor, darah itu haram. Walaupun setetes kotor, haram, najis besar, najis mukhaladah, darah apapun itu, tanpa kecuali. Karena kebodohanmu itu, karena dangkalnya pikiranmu itu, kau mengatakan darah itu halal, kau mengatakan darah itu boleh dimakan, boleh dimasukkan ke perutmu itu, karena kebodohanmu itu. Itu makanya hatimu itu busuk. Kau tak boleh melihat kebenaran, kau tak boleh menilai yang hak itu, karena hatimu, pikiranmu itu batal, busuk. Tidak pernah dapat ketentraman jiwamu, tidak pernah kau dapatkan ketenangan jiwamu. Rohmu itu sentiasa gelisah. Solatmu tidak pernah khusyuk, solatmu menipu, solatmu dusta. Kau ustaz, kau ulama, kau kiai, solatmu batal, bohong, penipu, dusta. Karena di dalam kau solat kau mengingati sesuatu, karena kau solat masih mengingat yang lain selain Allah. Kau menyembah Allah, tapi kau menyembah selain Allah. Di dalam kau mengatakan kau menyembah Allah, kau menyembah yang bukan Allah di dalam solatmu. Tapi kau tak pernah mengakui bahwasanya solatmu itu batal. Kau tidak pernah mengaku bahwasanya penyembahanmu itu batal, karena kebusukan hatimu, karena pakaianmu pakaian Islam. Kau tutupi kebohonganmu itu dengan pakaianmu, dengan casingmu itu bernuansa Islam. Kau takut kedokmu itu terbuka, kau takut siapa tahu siapa sesungguhnya dirimu, penipu, pendusta kau. Kau kan tidak pernah mau diketahui bahwasanya kau itu berbohong. Kau tutupi badanmu, kau tutupi jasadmu dengan nuansa Islam. Kau takut terbuka, lalu kau tutupi, kau poles kepalamu dengan nuansa Islam. Kau pakai baju-baju ulama, kau pakai baju-baju pakaian Nabi, kau pakai pakaian-pakaian Rasulullah. Sesungguhnya kau menipu dirimu, kau meniru pakaian Nabi, kau meniru sunnah Nabi. Tapi kau menginjak-injak Nabi, kau menginjak-injak Rasulullah, kau menghina Rasulullah. Karena tidak ada siddiq pada dirimu, tidak ada tabligh pada dirimu, tidak ada amanah pada dirimu, tidak ada fatonah pada dirimu. Sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh suri tauladan awal daripada dunia hingga akhir daripada dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, siddiq, tabligh, amanah, fatanah. Tidak pernah Nabi kita menyalahkan satu kaum yang salah. Walaupun Nabi melihat yang salah, tidak akan pernah disalahkan oleh Nabi. Nabi melihat kekejian, tidak pernah mengkeji walaupun kejian itu diarahkan kepadanya. Nabi tidak pernah memfitnah
orang yang memfitnah dirinya. Nabi tidak pernah balik mengkeji orang yang mengkeji dirinya. Inilah akhlak yang baik, akhlakul karimah, huswatun hasanah. Nabi kita tidak pernah membalas kekejian dengan kekejian. Nabi kita tidak pernah menyalahkan yang salah dengan kesalahan. Tapi Nabi mengajarkan yang baik. Nabi menunjukkan akhlak yang baik. Tidak pernah Nabi kita itu mengajarkan yang salah kepada yang salah. Walaupun Nabi melihat salah, tapi tidak pernah disalahkan. Nabi melihat yang salah itu menunjukkan yang baik. Apalagi melihat yang baik, apalagi mendengar yang baik. Tidak pernah. Tapi di zaman sekarang ini, dia tidak tahu yang benar, lalu menyalahkan. Dia tidak tahu yang baik, lalu menyalahkan. Bolehkah mengaku umat Nabi Muhammad tidak ada siddiq, tidak ada amanah, tidak ada tabligh, tidak ada fitnah? Boleh? Bolehkah kau mengatakan anna Muhammadur Rasulullah? Bolehkah kau menyebutkan anna Muhammadur Rasulullah semasa kau mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, yang bermakna kau bersaksi bahwasanya dirimu itu Muhammad Rasulullah, tapi tidak ada siddiq, tidak ada tabligh, tidak ada amanah, tidak ada fitnah. Yang kau sebutkan itu adalah palsu, menipu diri. Kau bukan pengikut Nabi Muhammad, kau bukan umat Nabi Muhammad, bukan. Kau tidak akan pernah mendapatkan syafaat daripada Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah. Siapa contoh yang dizahirkan oleh Allah ke dalam dunia ini? Adakah lebih baik selain daripada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah dalam dunia ini manusia yang sempurna sesempurnanya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada? Kenapa kita lari daripada contoh? Kenapa kita memalingkan wajah kita daripada contoh Rasulullah? Kenapa kita tidak mau mengikuti yang contoh yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mengapa? Mengapa kita mengambil contoh selain Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mengapa? Yang kau contoh itu hanya bajunya, yang kau contoh itu hanya sorbannya, yang kau contoh itu hanya pakaiannya saja yang kau contoh itu. Kau pura-pura sebagai umat Muhammad, kau pura-pura sebagai ahli sunnah wal jamaah, kau mengaku ahlu sunnah, kau mengaku menegakkan sunnah, kau mengaku umat Muhammad. Sebenarnya kau pendusta, pembohong kau. Kau pura-pura menegakkan ahlu sunnah wal jamaah. Kau pendusta.
apabila tidak ada siddiq, tabdik, amanah, fatanah. Tidak tahu malu. Itulah karena kebodohan, ketidakpahaman. Berapa banyak yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah tapi mengkeji, memfitnah, mengkafir-kafirkan, membidah-bidahkan sesamanya, sesama Islam, mengkeji sesama Islam, menyalahkan sesama Islam. Berapa banyak sekarang? Mengaku ulama, mengaku ustaz, mengaku kiai, tapi menyalahkan ustaz yang lain. Mengaku ulama, menyalahkan ulama yang lain. Mengapa? Dan menyebutkan namanya. Disebutkan, menyalahkan. Apabila kau menyebutkan nama seseorang, itu sudah apa itu? Ghibah. Aku pula mengatakan ulama palsu, tidak kusebutkan nama kau, kau pula yang marah. Di mana jatuh hukumnya? Ada enggak saya menyebutkan nama? Hah? Kenapa pula ulama-ulama palsu ini marah? Itu karena kau betul-betul ulama palsu. Itu mantik. Tahu mantik? Hah? Tahu mantik? Kau terjebak karena setan yang bersemayam di otakmu itu terpancing keluar. Emosi kau, padahal aku tidak menyebutkan namamu, tapi kau merasa kau salah, merasa kau kena. Kaulah orangnya yang palsu itu. Jadi apa sebenarnya syahadat? Mana yang dikatakan syahadat? Bagaimana bersyahadat? Ini kan pokoknya. Apa itu syahadat? Bagaimana syahadat itu persaksian. Syahadat itu pengakuan. Mengakui. Seseorang yang mengaku mesti diakui. Seseorang yang mengaku bersaksi mesti disaksi atau disaksikan. Banyak sekarang bersaksi palsu. Kenapa bersaksi palsu? Tidak ada yang menyaksikan. Persaksiannya tidak disaksikan. Dia tidak paham, tidak tahu. Langsung mengatakan aku Islam. Menamakan dirinya Islam. Berapa banyak tuh yang begitu tuh? Tidak bisa tidak bisa. Apabila dia melihat kajian ini, apabila dia mendengar kajian ini, mendidih otaknya. Yang tadi itu ulama palsu, ustadz palsu, guru palsu. Yang marah pasti yang palsu. Kalau kau ulama benar, ulama yang baik, ulama yang, kau tidak marah karena bukan kau yang disebut. Kalau mendidih otakmu itu, itu mantik bro,
Ya panaslah otaknya. Orang dalam otaknya setan iblis. Bukan kau yang disebut, kau yang marah. Kan terpancing itu. Makan umpan. Karena ulama bodoh. Bentuk-bentuk ulama, karakter-karakter ulama, pakaian-pakaian ulama, gaya-gaya ulama, gaya-gaya ustaz. Tapi isinya Syekh dikira syekh beneran, rupanya setan. Pura-pura ulama, pura-pura syekh, pura-pura ustadz kau. Ini yang batil ini tidak bisa dibiarkan, karena Allah tidak suka dengan yang batil itu. Allah benci dengan kebatilan. Allah tidak pernah berpihak dengan yang batil itu. Makanya banyak sekali yang mendidih otaknya mendengarkan kajian ini, karena dalam otaknya itu setan iblis bersemayam. Kalau di dalam otakmu itu kebenaran, kalau di dalam otakmu, dalam pikiranmu itu yang benar, kau tidak pernah marah. Tidak pernah. Ini bukan mau cari musuh, enggak. Bukan mencari musuh. Ini menghancurkan kebatilan yang selama ini terbiar, yang ditutupi kebatilan-kebatilan itu. Bukan mencaci-mencaci presiden, bukan mencaci-mencaci menteri, bukan mengadu domba umat, bukan demo sana demo sini. Kau membenturkan umat Islam dengan umat Islam, kau membenturkan umat Islam dengan aparat, kau membenturkan umat yang ini dengan umat yang ini, kau membenturkan kelompok dengan kelompok. Itu kerja kau, ustaz penipu, ulama penipu. Ngaku syekh, kupikir syekh betulan, rupanya setan. Otak kau itu perang aja. Banyak kan sekarang itu kan? Hah? Melempari aparat, membenturkan dengan aparat, dipancing-pancing aparat itu supaya berbuat kriminal, lalu demo, memfitnah. Aku bukan mau bela aparat. Kau ulama kok kerja kau ini demo? Ada ustadz kerjanya demo? Hah? Ulama apa itu? Ulama demo? Belajar kau lagi ya. Dalam otak kau tuh demo aja. Karena kalau kau nggak demo nggak dapat duit kau. Ulama itu mengajarkan yang baik. Ulama itu menetralisir. Ulama itu momong, meredam, bukan malah memanas-manasi, bukan membenturkan umat ini dengan negara. Kau kan ulama, doa kau kan diterima Tuhan. Apa senjatamu? Bukan demo, balol. Ulama itu senjatanya doa. Cukup kau angkat kedua tangan kau itu, terbalik dunia ini pun boleh. Tapi karena kau ulama palsu, doa kau tidak diterima. Kau mengaku kenal Tuhan, dekat dengan Tuhan, mengaku orang suci, tapi doa kau penipu. Bukan susah mau membalikkan dunia ini. Matikan kau pun tidak susah. Adakah ulama tidak diterima doanya? Ada ulama yang tidak diterima doanya? Itu ilmu. Aduh. Ulama, tahu ulama? Tidak sonder doa. Tidak perlu doa. Tidak perlu kau berdoa. Tapi Tuhanmu sentiasa mengawal, menjaga dirimu dari kebatilan. Itu ulama yang benar-benar ulama. Tidak pernah terpancing emosinya, tidak pernah membenturkan umatnya,
tidak pernah membenturkan umat Islam dengan umat Islam. Tidak pernah. Taat dengan hukum negara, taat dengan hukum Allah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apa yang sudah ditetapkan negaranya, taat, ikuti apa yang sudah ditetapkan oleh hukum. Bagaimana kamu taat hukum agama? Hukum dunia saja kau tidak taat. Bagaimana kamu taat hukum akhirat? Di dunia saja kau sudah. Salam salimna bihaqqi Ahmad minallah aminallah. Wa qul ja'al haqq wa jahaqal batil innal batil kana zahuqa.